Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ditanya orang, kok sebenarnya kamu ini percaya nggak sih dengan surga? Dan kamu percaya nggak sih dengan neraka? Saya bilang, surga itu ada, neraka itu ada. Lalu kenapa nggak percaya dengan kesaksian ada orang yang pernah ke surga dan pernah ke neraka? Lalu saya jawab seperti ini. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Kalau cerita atau kesaksian itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka saya merasa tidak perlu mempercayainya. Contoh seperti ini. Saya buka ya, Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengupung perkemahan orang-orang yang kudus dan orang kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka, dan iblis menyesatkan mereka, dilemparkannya ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu apa sih yang membuat saya tidak percaya atau kurang percaya? Saya sepakat neraka itu ada. Karena firman Tuhan mengatakan neraka itu ada. Tetapi yang gak percaya itu seperti ini. Atau belum percaya ya tepatnya. Kalau di neraka orang yang suka bohong, lidahnya dipotong. Lalu disambung lagi, dipotong lagi, disambung lagi oleh siapa? Oleh setan. Lah boro-boro mau nyiksa manusia. Wong iblisnya sendiri sudah disiksa di sana. Nggak sempat mikir nyiksa manusia. Paham? Kalau neraka itu diciptakan untuk iblis, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka iblis pun akan disiksa di neraka. Iblis bukan makhluk abadi yang tidak bisa sakit di neraka sehingga dia kurang kerjaan dan menyiksa manusia waktu di neraka. Mengerti maksud saya? Paham maksud saya? Siapa yang paham angkat tangan? Buru-buru mikirin nyiksa manusia. Wong dirinya sendiri disiksa. Amin. Amin. Lalu ada yang kesaksian nih. Pernah ke surga, naik eskalator, sampai di situ ada kolam renang yang sangat gede banget. Lalu di sana ada badut-badutan. Ya saya dengerin aja sebagai apa? Cerita dongeng. Tetapi apakah surga seperti itu? Belum tahu, nggak ada yang belum pernah ke surga nih. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Hari ini saya memperkenalkan sebuah Injil yang berasal dari firman Tuhan. Pada waktu kecil, saya datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hidup saya diliputi kepahitan demi kepahitan. Mengapa demikian? Karena mama saya ketika mendidik saya, itu keras sekali. Kalau saya nilainya nggak dapat 100, pakaian nih, digunting, dirobek-robek jadi Tarsan. Dan kalau saya tidak dapat nilai yang seperti mama saya harapkan, sudah pasti tangan saya bilur-bilur semua. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena waktu itu hidup saya sangat miskin, keluarga saya begitu miskin sehingga mama saya mendidik saya dengan keras supaya apa? Supaya saya pintar, bisa jadi berkat, menghasilkan banyak uang. Tetapi hati saya begitu pahit luar biasa. Karena tidak ada kelakuan saya yang kelihatannya benar di hadapan ibu saya. Lalu juga ketika saya berusaha untuk bercerita kepada papa saya. Pak, mama lo mokol. Papa saya berkata, apa? Saya sepakat. Loh, saya ini butuh pembelaan.
Aku sepakat. Dan tahun demi tahun saya pergi ke sekolah minggu. Tapi hati saya begitu benci, begitu luka. Tetapi tidak berani menunjukkan di depan kedua orang tua saya. Mengapa? Resiko tidak dapat uang jajan. Resiko perut kelaparan. Oleh karena itu, pakai topeng bermain watak. Ketika ada mama saya berkata, kamu senang? Senang. Gitu ya. Tetapi di kamar saya ngomel. Apa-apaan itu? Gak suka saya punya mama seperti itu. Mengomel terus, marah terus. Dan satu kali saya pernah ditendang sekali seumur hidup oleh papa saya. Itu menimbulkan luka yang demikian dalamnya. Pergi ke sekolah minggu. Saya dengerin cerita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Baik apanya? Gak ngerti saya. Pergi ke KKR. Duduk paling depan. Setiap ada tantangan maju ke depan, saya selalu gak pernah mau maju ke depan. Buat apa? Lalu berikutnya, setelah saya SMA, kelakuan saya mulai menjadi nakal luar biasa. Gitu ya. Ada teman-teman yang duduk di depan saya tulisi, ini orang gila, saya tempel, jebret gitu ya. Supaya teman-teman tertawa, cekakak, cekiki. Wah, senang sekali. Sampai suatu saat, saya menemui sebuah komunitas di mana saya memiliki gambaran yang lebih buruk lagi tentang Tuhan. Mengapa? Setiap kali saya datang ke gereja, selalu merasa bersalah. Merasa Tuhan tidak sayang saya, pasti masuk neraka. Buat kesalahan dikit, takut masuk neraka. Buat kesalahan dikit, takut masuk neraka. Berapa banyak di tempat ini yang sering takut masuk neraka? Angkat tangan. Jujur, gak apa-apa. Bohong, masuk neraka. Ya benar sih. Ini masuk neraka. Ya benar sih. Tetapi secara tidak sadar, pengetahuan saya berdasarkan pengalaman hidup saya bersama papa dan mama saya. Dan tahun-tahun penuh kebencian mulai berjalan. Apalagi ibu saya lebih mencintai adik-adik saya waktu itu kelihatannya. Karena apa-apa adik saya yang dibela, apa-apa adik saya yang dibela, dan saya tidak pernah mendapatkan pembelaan dari mereka. Lalu, satu kali ibu saya pernah ngusir saya dan berkata, lebih baik kamu mati dan tidak jadi anaknya mama. Lebih baik kamu tidak pernah dilahirkan. Wih, serem. Dan sejak saat itu, saya berusaha belajar dengan maksud supaya kalau saya pintar, kalau saya sukses, lihat kamu mama papa ya, aku akan balas dendam. Aku akan lakukan apapun untuk membalas dendamku. Sudah cukup aku diperlakukan seperti ini. Lalu ketika saya datang di berbagai komunitas, pergi ke gereja satu, ke komunitas satu, persekutuan doa satu, persekutuan doa yang lainnya. Apa yang terjadi? Semakin membuat gambaran saya tentang Tuhan Yesus itu terasa begitu jauh. Saya merasa saya bakal masuk neraka, pasti masuk neraka. Karena saya merasa Tuhan Yesus tidak suka dengan apapun yang saya lakukan. Tapi satu kali ada sebuah peristiwa yang mengubahkan hidup saya. Sebuah peristiwa di mana saya pernah mengalami pengalaman hampir meninggal dunia 3 kali. Yang pertama, kurang kerjaan. Jadi
ada steker listrik, 2 tangan saya masukkan ke dalamnya. That, isengnya luar biasa. Keblak, blak. Lihat surga, lihat neraka, enggak. Lihat diri saya, tiba-tiba berputar-putar, ada satu arus, ada sebuah arus. Tetapi saya ingat, peristiwa yang pertama itu membuat saya mulai berubah. Ada suara yang begitu lembut berkata, "Hai, aku mencintaimu." Lalu saya berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku Tuhan Yesus." Tapi waktu itu saya begitu ketakutan. Karena apa? Saya merasa Tuhan Yesus akan bawa saya ke neraka dan membuat saya jadi perkedel di sana. Karena kejahatan saya sudah begitu banyak. Lalu tapi beda. Suara itu berkata, "Akulah Tuhan Yesus. Engkau akan belajar mengerti kasihku mulai saat ini." Terbangun saya. Saya nggak tahu apa arti maksud Tuhan. Tapi satu kali ketika saya datang ke rumah saya, waktu itu di Kediri, rumah mes dari ayah saya. Saya marah sekali, kondisinya nggak enak. Dijawab mama, ketika ibu saya bertanya sesuatu, saya jawabnya juga dengan standar-standar saja. Karena hati saya sudah marah sekali. Tidak pernah dipuji sama sekali. Nilai 9 sudah layak dan sepantasnya. Nilai 10 dengarin kok dapat 10. Nilai 8. Kamu cek bodoh nih. Sekolah mahal-mahal kok dapat 8. Dan dapat nilai 7. Kecelakaan besar. Waduh, gitu ya. Dapat nilai 5. Bukan anaknya mama. Aduh, semuanya serba salah. Dan ada satu peristiwa besar waktu itu. Saya bertengkar hebat dengan ibu saya, mama saya. Dan saya mau hari itu juga pulang. Karena besoknya akan sekolah di SMA. Tapi sebelum pulang itu, malam hari itu ketika ibu saya di kamarnya dengan adik-adik saya punya kamar sendiri. Saya setel video, tiba-tiba ada dorongan untuk membuka pintu kamar ibu saya. Biasanya dikunci, kali ini tidak dikunci. Dan saya mendengar mama saya menangis. Dan dia berdoa untuk saya. Saya terkejut. Benarkah suara mama? Saya diam. Saya tidak langsung percaya. Saya diam. Pulang akhirnya besok paginya. Beberapa bulan kemudian balik lagi ke kota itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ramsum yang baru. Dan saya bertengkar dengan ayah saya. Ayah saya saking marahnya karena waktu itu saya bertengkar dengan adik saya. Ayah saya mau menendang saya, tidak kena. Tapi sakit hatinya di dalam itu luar biasa sekali. 6 bulan kemudian, saya balik lagi ke rumah. Waktu itu, kami tidak memiliki pegawai. Ayah saya mencuci sendiri. Saya tahu ayah saya pekerja keras. Dia pulang sampai jam 10 malam. Ya kasihan, ya sedih, ya mangkel. Tapi satu kali, ayah saya menyanyikan sebuah lagu. Dan Anda tahu, nama saya disebut di lagu itu. Saya terdiam. Pura-pura ini Papa. Ini pasti pura-pura. 6 bulan kemudian, waktu mau lulusan, saya mengalami peristiwa hampir mati kedua kali. Saya putus cinta. Sudah ditolak mama papa, putus cinta. Dan tahu yang saya minum apa? Minum 1 kapsul penuh, saya glogok dengan harapan modar. Tetapi yang saya minum ternyata kalsium, pantesan tulang saya tambah kuat luar biasa. Nggak jadi mati. Tapi saya lupa besoknya
Saya minum obat apa ya waktu itu? Obat batuk. Saya glogok langsung supaya saya bisa mengakhiri hidup saya. Saya berkata, enggak ada satupun yang sayang sama saya. Mama enggak, papa enggak, adik-adik juga enggak. Orang yang saya kejar juga enggak. Sudah binasa sajalah hidup saya. Dan ke peristiwa itu, jangan pernah ditiru. Dia balik, gak balik. Ya, seperti itu. Dan waktu itu peristiwa itu, badan saya keluar lagi. Dan saya mendengar suara dan saya melihat cahaya yang demikian putih. Dia berkata, engkau akan mengenal kasih. Dan saya terdiam. Lalu beberapa waktu kemudian, tidak berapa lama kemudian, di sebuah kamar kos saya, di tengah kesesakan saya, waktu itu sudah kuliah. Di tengah kesesakan saya berteriak, Tuhan, Tuhan. Kamu itu kok jahat toh Tuhan. Hidupku kok dibuat miskin begini, lihat semuanya. Tetapi peristiwa di malam itu tidak pernah saya bisa lupakan. Saya merasakan dengan kuat Tuhan memeluk saya. Dan Tuhan berkata, engkau akan mengenal kasihku. Aku ini lemah lembut, belajarlah daripadaku. Dan saat itu saya mulai belajar. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Saya renungkan firman Tuhan dan siang dan malam dan saya terkejut sekali. Sering kali saya mendengar kalau saya buat dosa, saya buat salah, saya buat ini, saya buat itu, saya tidak bebas masuk surga. Tetapi kasih Tuhan luar biasa. Tuhan berkata kepada saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku memberikan anakku supaya kamu tidak binasa. Loh Tuhan, masa ada kasih yang seperti itu? Masa ada Tuhan? Masa ada kasih yang aku sudah buat kesalahan, buat dosa, saya sudah benci mama papa saya sudah begitu banyak melakukan kejahatan, nonton video kotor dan yang lain-lain. Kenapa engkau masih mau dengan saya? Saya tidak percaya Tuhan. Tetapi malam itu pelukan Tuhan semakin menggenggam saya. Dan Tuhan berkata, bahwa semuanya itu karena kasih karunia. Itu bukan karena perbuatan baikmu, perbuatan jahatmu, tetapi semuanya karena kasihku kepadamu. Mengapa engkau menolak kasihku? Saya terdiam di kos-kosan menangis. Waktu itu saya tidur di kamar kos berdua. Untung teman saya pulang. Kalau enggak gitu, aduh sungkan menangis. Tapi saya menangis dengan luar biasa. Saya berkata, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Aku sering kali kenal Engkau dari guru sekolah minggu, dari kakak rohani. Aku mau mengenal Engkau sendiri Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan mulai hari itu, saya belajar kenal Tuhan. Dan ketika saya belajar mengenal Tuhan, di satu hari ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bawa pikiran saya melihat ibu saya berdoa buat saya, melihat ayah saya menyanyikan lagu buat saya. Saya terkejut. Saya merasakan rasa sayang yang luar biasa pada mama papa saya. Sayangnya luar biasa, kangennya luar biasa. Saya berkata, kenapa saya tidak bisa melihat? Lalu tiba-tiba seperti film berputar. Saya melihat ibu saya menangis. Waktu saya umur 3 tahun. Dengan seperti orang kesurupan, mama dan papa saya tiba-tiba ingatan saya dibuka, pernah hampir mendobrak pintu dokter gara-gara saya sakit tipes yang sudah muntah darah. Di
dobrak pintu dokter itu sambil ayah saya teriak histeris, selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Dan saya mendengar ayah saya berkata, kalau anak ini tidak jadi mati, Tuhan tak berikan kepadamu. Ayah saya menangis. Waktu itu saya nggak punya apa-apa. Saya ingat sepeda motor ayah saya. Kami naik sepeda motor dengan mantel dan saya sudah tertumpah darahnya di situ. Ibu saya menangis luar biasa karena tidak ada uang. Dokter ini harus masuk rumah sakit. Ini harus masuk rumah sakit dan ibu saya keliling di sana, tidak ada rumah sakit kelas 3. Semuanya penuh. Ibu saya meminjam ke saudara-saudara, tidak dapat pinjaman dan saya ingat ibu saya semalam-malaman menemani saya. Dia berdoa yang menumpang tangan saya. Dan dia menangis terus semalam-malaman sambil berdoa supaya obat dokter itu bekerja. Supaya bisa menyembuhkan saya. Dan saya terkejut sekali. Oh Yesus. Lalu film itu diputar lagi. Saya melihat ibu saya memasakkan telur. Membuatkan mie buat saya. Sarapan pagi. Dan ingatan saya dibawa Tuhan lagi. Dan dalam suatu peristiwa ulang tahun, ibu saya tidak punya uang. Dia bawa saya ke dalam rumah makan di pinggir jalan. Dan saya menikmati mie panjang umur. Dan ibu saya dan papa saya tidak makan. Ketika saya tanya waktu saya kecil, kenapa mama papa nggak makan? Nggak lapar. Saya terkejut sekali. Malam hari itu saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, kenapa saya nggak bisa melihat kebaikan mereka, Tuhan? Kenapa saya selalu ditutupi oleh rasa marah, cemburu, sakit hati, sehingga saya nggak bisa melihat kebaikan papa mama saya? Mulai hari itu, hati saya berubah. Tidak seketika, tapi perlahan. Tapi pasti Tuhan ubahkan hati saya. Dan saya ingat besok paginya. Waktu itu masih telepon koin. Saya introkal kepada mama saya. Dan saya masukkan beberapa koin. Dan berkata, Mama, aku sayang sama kamu. Mama saya terkejut. Dan langsung tiba-tiba mau datang ke Surabaya. Dipikir saya mau apa? Mau bunuh diri atau apa? Dan saya waktu itu menelepon bapak saya, Bapak, I love you ya Pak. Hah? Lalu ayah saya berkata, saya ingat persis, langsung teleponnya dikasih ke mama saya berkata, anakmu ada masalah. Dan saya merasakan kebahagiaan luar biasa. Saya dulu begitu benci kepada adik-adik saya. Karena dia adalah perampas kebahagiaan saya. Karena segala-galanya diberikan kepada adik saya. Tapi peristiwa malam hari itu saya tiba-tiba diingatkan Tuhan dengan film yang luar biasa. Saya ingat persis ketika adik saya membela saya. Ketika ibu saya mau memukul saya. Adik saya menyediakan badannya untuk dipukul. Jangan pukul kokoku. Jangan pukul kokoku. Pukul aku aja. Saya terkejut. Semua peristiwa itu pernah terjadi. Tetapi mengapa begitu kabur di dalam ingatan saya? Kebencian, dendam lebih menguasai hati saya ketimbang melihat kebaikan di dalam diri mereka. Tapi hati saya mulai berubah saat itu. Itulah peristiwa kedua yang mengubah hidup saya. Hidup saya mulai berubah. Dan Anda tahu, 1-2 tahun yang lalu. Ketika ayah saya sakit jantung, Tuhan bilang kemungkinannya cuma 1%. Beberapa orang family berkata, sudahlah, kesembuhan itu di tangan Tuhan, tidak usah soro-soro. Enggak. Saya bilang sama mama saya, Papa pergi ke luar negeri. Saya yang bayar. Waktu itu cicilan saya begitu banyak. Saya nggak bisa bayar apapun. Tapi saya punya beberapa aset yang bisa saya jual. Dan saya berkata saya mau jual Tuhan. Pokoknya berikan layanan yang terbaik.
Nah, dari kecil, ayah saya membesarkan saya, ibu saya membesarkan saya, mereka enggak pernah memberikan kualitas nomor 4 buat saya. Dia memberikan susu yang terbaik. Dia memberikan makanan yang terbaik. Memang kata-kata ibu saya itu sakit sekali di hati. Tetapi, apakah karena pikiran kita ditutupi kebencian sampai kita nggak bisa melihat kebaikan orang? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan dendam kepada teman persekutuan kita sehingga jelek-jelekan persekutuan itu? Apakah pikiran kita diliputi kebencian yang demikian sangat sehingga ketika orang-orang di sekitar kita benar-benar mengasihi kita, tetapi karena idenya nggak sependapat dengan ide kita, lalu kita berkata yang jelek tentang mereka. Oh, kasihan, mereka belum mengenal kasih Tuhan. Mereka hanya mengenal kasih kelompok, kasih golongan, kasih kepada persekutuan, bukan kasih kepada Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam kasih, ia tidak melihat Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada saya, ketika engkau difitnah orang, berdoalah buat yang memfitnah engkau. Engkau dianiaya, berdoalah untuk menganiaya engkau. Supaya apa? Supaya namaku dipermuliakan di kerajaan surga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau mengenal kasih Tuhan? Apakah selama ini pikiran kita diliputi oleh dendam, kebencian, kecurigaan kepada orang tua kita, kepada Tuhan, sehingga kita nggak bisa melihat yang baik? Jikalau memang hari ini pikiranmu diliputi dengan kecurigaan, kebencian kepada orang tuamu, orang tua angkatmu, atau juga dengan Tuhan, mari hari ini selubung itu dibukakan di kepala kita supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang demikian luar biasa. Dan akhirnya selubung itu dibuka. Saya bisa melihat kasih Tuhan di dalam diri adik saya. Saya melihat pembelaan Tuhan di dalam diri ibu saya. Saya melihat teguran Tuhan di dalam diri ayah saya merasakan perlindungan yang luar biasa. Oleh karena itu saya berkata, Pak, Ma, gak usah khawatir duit. Selagi saya masih kuat, selagi saya masih bisa berikan kualitas yang terbaik, saya gak bisa balas apa-apa. Hanya ini yang saya bisa balas untuk kalian. Saya dalam doa seperti itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengenal Yesus yang benar membuat pikiran kita berubah, cara pandang kita berubah. Tapi manusia masih daging. Kalau Anda marah sama saya bisa marah balik. Tetapi tidak lama. Mengapa? Karena kasih Yesus lebih besar daripada kedagingan saya. Kasih Yesus lebih cukup daripada semuanya itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita nggak bisa melihat kebaikan orang tua kita, hari ini berdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyingkapkan, membukakan selubung yang diberikan oleh iblis. Sehingga kita tidak bisa melihat kasih orang lain. Kita nggak bisa melihat kasih Tuhan. Kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan waktu itu saya berikan semuanya. Si Tuhan, ayah saya hidup kembali. Setelah jantungnya diambil, ditempatkan di sebuah mesin dan dibalikan kembali. Saya bersuka cita. Ketika ayah saya berkunjung ke rumah saya satu-satunya anak yang masih diperlakukan seperti anak kecil. Dipeluk saya, dicium saya, sampai malu kadang. Aduh, lihat orang nanti gimana. Tapi sungguh indah pelukan dari seorang ayah. Pelukan dari seorang ayah itu luar biasa. Saya pernah marah kepada anak saya. Saya pukul pantatnya, bagian yang paling empuk untuk dipukul. Saya marah kadang sama anak saya yang kedua. Main gak kembali-kembali. Saya mau kunci pintu rumah saya. Tapi dia masuk ke dapur, lewat pintu dapur. Dan selalu saya gak pernah menolak anak saya kembali pulang. Ketika saya pukul pantatnya, saya selalu peluk kembali. Saya berkata, Papa sangat sayang sama kamu karena Tuhan Yesus sayang sama kamu juga.
Oleh karena itu, walaupun anak saya didik, saya pukul pantatnya, tapi dia selalu kembali ke pelukan saya. Kenapa? Ada kepercayaan, ada kehangatan. Dan karena saya sudah berubah, saya melihat kasih Tuhan. Kalau saya tidak berubah, saya gak bisa pikirkan saya akan balas dendam perbuatan orang tua saya ke anak saya. Tapi Tuhan mengubahkan hidup saya. Semuanya menjadi berbeda, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau mengenal Yesus yang benar? Sudahkah engkau mengenal pelukan Bapa Sorgawi? Ketika kamu salah, engkau akan dihajar, dipukul. Tetapi tangannya gemetar dan selalu ingin engkau kembali. Saya teringat persis ketika waktu kecil ibu saya memukul saya sampai tangannya bergetar. Ibu saya waktu dulu itu kurus dan sampai sekarang tetap kurus. Tangannya bergetar. Saya pernah tanya sama ibu saya ketika saya sudah pulih, kenapa tangannya mama bergetar? Pengen mukul lagi ya? Enggak, gak tega mukul kamu sebenarnya, tapi kamu kebacot. Oh, gitu ya ternyata. Tak pikir mau diteruskan lagi. Persepsi saya berubah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tempat ini adalah rumah. Engkau mungkin pernah mengalami kecewa. Engkau pernah mengalami sakit hati. Tapi di rumah Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka. Menerima kita kembali, apapun kondisi kita. Kau tahu, pikiran saya tentang Tuhan yang kejam, pembunuh. Tuhan yang salah dikit saya akan dihukum, pasti masuk neraka, berubah luar biasa. Tuhan pegang tangan saya. Dia berkata, kalau kamu terjatuh, kamu gak akan kubiarkan tergeletak. Kalau kamu berbuat salah, kamu tetap dalam genggamanku. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kasih karuniaku. Kamu gak bisa akan lepas dari kasihku. Kamu gak akan bisa lepas dari pengawasanku. Sebab aku Tuhan. Sebab aku Raja. Aku adalah Tuhan Israel yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang tidak pernah melupakan pekerjaan tangannya, dan engkau adalah pekerjaan tanganku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maukah engkau mengenal Yesus yang benar hari ini? Yesus yang benar-benar dari firman Tuhan. Sehingga ketika saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saya menemukan sebuah mutiara yang begitu berharga. Sehingga saya ketika dahulu di dalam persekutuan-persekutuan doa yang pernah saya singgahi, merasa saya berdoa karena takut Tuhan marah. Kalau saya tidak memenangkan jiwa-jiwa, takut Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Hentikan kebohongan-kebohongan ini. Kita mencari jiwa-jiwa bukan karena takut akan Tuhan, tetapi karena mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan. Kalau saya mencintai seseorang, saya akan berikan apapun untuk orang yang saya cintai, tidak usah disuruh. Ketika saya jatuh cinta kepada Tuhan, tidak usah disuruh bangun pagi. Saya akan dengan refleks bangun pagi. Saya tidak akan hidup dari pengalaman orang lain, pengalaman hamba Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan bagi kamu dan saya. Engkau bisa mengalami pengalaman baru bersama Tuhan malam hari ini. Engkau bisa mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan hari ini. Asalkan engkau membuka pintu hatimu dalam-dalam. Tuhan, aku mau kenal Engkau. Dan Tuhan, yang saya miliki akan Anda miliki. Dan sehingga Anda bisa berkata, sungguh kalau dahulu saya selalu merasa saya gak layak, saya gak berharga, saya gak bisa apa-apa. Dan saya merasa Tuhan juga akan berkata saya gak layak, gak berharga, gak bisa apa-apa. Buat ini supaya selamat, buat itu buat selamat, buat ini buat selamat. Cukup kita merendahkan kasih karunia Tuhan di kayu salib. Darahnya cukup untuk membayar dosa kamu dan saya.
Darahnya lebih daripada cukup, lebih daripada sempurna untuk membasuh kita semua. Cukup kita menjelekkan Tuhan dengan cara menjadikan Dia adalah Tuhan yang diktator, Tuhan yang bisa membunuh kapan saja ketika kita melakukan sedikit penyimpangan. No, Tuhan kita Tuhan yang setia, faithful, Tuhan yang benar-benar penuh dengan kasih, Tuhan yang setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berapa banyak malam hari ini mau berkata, aku mau kenal kasih Tuhan yang datang. Berapa banyak malam hari ini mau berkata, aku mau kenal kasih Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan. Saya gak akan undang Anda maju ke depan. Tapi yang mau kenal kasih Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa supaya kamu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Siapa yang pernah dipeluk angkat tangan? Dipeluk itu enak gak? Enak. Saya pernah dipeluk kakak rohani saya. Saya pernah dipeluk teman persekutuan doa saya. Tapi saya tidak pernah melupakan pelukan ayah saya. Saya tidak pernah bisa melupakan pelukan Bapa saya di surga. Pelukan yang gak bisa bohong. Pelukan yang memberikan rasa aman dan kepercayaan. Memberikan rasa di mana saya berharga di matanya. Stop pelukan-pelukan asing. Stop pelukan-pelukan palsu. Stop dengan pelukan-pelukan bersyarat. Kalau kamu masuk di dalam kelompokku, maka aku akan peluk engkau. Aku akan cintai engkau. Aku akan rangkul engkau. Tetapi kalau engkau beda prinsip denganku, keluar dari tempat ini. Aku tidak mau peluk kamu lagi. Kamu pengkhianat. Hentikan seperti itu. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan sampai selama-lamanya engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapa yang mau dipeluk Tuhan? Tinggi-tinggi. Gak usah malu-malu. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Yang mau dipeluk Tuhan gak usah maju ke depan. Cukup berdiri di tempatmu masing-masing. Kita ambil waktu teduh. Yang mau peluk Tuhan. Yang mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini, malam hari ini, Tuhan menyediakan sebuah rumah. Sebuah tempat di mana kamu merasa aman. Merasa tenang, merasa nyaman, yaitu tempat kediaman Tuhan. Kau tidak perlu ketakutan setiap kali engkau terperkur dengan rasa bersalah. Setiap hari ke ibadah datang dengan rasa penuduhan yang begitu luar biasa. Setiap kali kamu dengar khotbah-khotbah kamu merasa tertuduh, merasa kabar dirimu dirusak. Engkau merasa semuanya serba salah, semuanya gak ada yang benar dalam hidupku. Stop! Karena apa? Karena hati kita belum terbuka untuk Yesus yang benar. Hati kita belum mengerti Yesus yang benar. Dan pengenalan akan Kristus bukan seketika, tetapi proses demi proses di dalam kehidupan kita. Sudahkah engkau mengenal Yesus yang benar? Sudahkah engkau mengenal Yesus yang sejati? Yang mau mengenal Yesus yang benar, yang mau mengenal Yesus yang sejati, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tundukkan kepalamu. Dan serukan namanya. Saya rindu kau menyerukan nama Tuhan Yesus. Pelukanmu Tuhan. Minta malam hari ini. Tuhan, kau peluk mereka Tuhan. Dengan semua kesakitan mereka, ketakutan mereka. Perasaan tidak berdaya, perasaan putus pengharapan, perasaan kesepian, perasaan ditinggalkan. Peluk malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan peluk engkau. Saya minta beberapa pelayan Tuhan penuh waktu, doakan satu persatu. Kita meminta Tuhan memeluk.
kita hari ini undang Dia. Katakan dengan bibirku, peluk aku Tuhan, peluk aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau mengenal kasih-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan malam hari ini. Saya merasakan kasih Tuhan sungguh ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan merasakan, engkau akan dibukakan dengan kasih Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Kau akan merasakan hari ini. Tinggal berseru. Ada dorongan di dalam hatimu. Jangan kau tahan. Biarkan Tuhan bekerja malam hari ini. Tidak usah malu. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengasihimu. Oh baik Yesus.